Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Arif Rahman Effendi dengan NIM 3 digit terakhir 069, mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan tahun 2025. Nah, pada video kali ini video tugas CAD-CAM yang dimana materinya tentang laser cutting. Di sini saya sudah di dalam aplikasi Corel Draw, dan mana kita akan membuat yang terlebih dahulu sebelum kita ke alatnya. Oke, ini langsung saja ya teman-teman. Di sini saya berniat membuat sebuah benda yaitu gantungan kunci. Nah, mungkin awalnya langsung saja memulai. Kita menggunakan tools rectangle untuk si apa ya dasarnya. Ini mana nanti si pinggir-pinggir ininya akan di cutting, akan dipotong seperti itu. Oke, setelah itu, di sini saya akan menambahkan nama. Misalkan saya namakan otomasi. Otomasi. Oke. Nah, jika sudah, sini saya akan bloknya. Terus di sini ada pilihan menu fontnya. Kalian bisa pilih sesuka hati. Nah, di sini misalkan saya menggunakan font ini aja dengan mungkin dan ukurannya 36 ya. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan menggunakan ellipse tools. Ini gunanya untuk uh, lubang yang akan digantung gantungan kuncinya. Seperti itu. Jika sudah, mungkin kita tinggal rapihkan. Sini aku akan rapihkan ya teman-teman. Up, ini kurang bawah dikit. Nah, oke, mungkin kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya masih bisa menggunakan banyak hal ya, misalkan contohnya itu kayak gantungan kuncinya Universitas Diponegoro, gantungan kunci Undip. Nah, misalkan kita ambil contoh gantungan kunci Undip itu kan di sini kepotong ya. Tadi nanti itu kita akan potong ini, akan cutting ini semua si apa namanya ya persegi panjang ini. Nah, untuk dan apa ya kita potong semua tadi yang persegi panjang dan lingkaran ini nih agar bolong ya teman-teman, si lingkaran ini yang fungsinya itu untuk nanti menjadi tempat untuk pengait si gantungan kunci. Nah, untuk tulisan otomasi ini aku berniat itu untuk menggunakan fitur engraving, yang mana fitur ini bisa dibilang jadi kan kalau cutting itu dipotong langsung ya habis. Nah, engraving itu jadi setengahnya, jadi tidak bolong, tapi sudah jadi kayak ada teksturnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada settingannya ya teman-teman. Nah, ini settingannya aku sudah setting seperti yang diberikan oleh atas. Nah, ini tempat engravingnya nanti. Di sini juga ada settingan cuttingnya. Di sini ada settingan yang lainnya kayak speed ratio-nya, terus titik origin X dan Y seperti itulah. Pokoknya, pokoknya bisa banyak hal, gambarnya dan segala macam. Cuman di sini saya akan membuat hal yang simple terlebih dahulu. Nanti saya akan memunculkan atau memberikan video yang dimana itu tugas dari kelompok saya yang gambarnya cukup bagus dari pada tulisan yang sesimpel ini. Oke, mungkin itu saja dan kita langsung lanjut ke videonya. Nah, oke teman-teman, sebelum melihat video pemrosesannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari si alat laser cutting ini ya teman-teman. Oke, mungkin dimulai yang pertama ini adalah alatnya ya teman-teman, alat laser cuttingnya, yang dimana si laser ini muncul tuh ketika misalnya sudah dinyalakan, di sini tuh akan muncul ya teman-teman. Ada di bawah sini pokoknya. Nah, di sini tuh lalu ada cermin yang memantulkan ke ke sini nih, atau ke nozzle. Nozzle itu apa sih? Nah, nozzle itu alat pemotongnya guys. Ini kayak apa ya? Kayak spidol gitu. Kemudian bawahnya itu akan mengeluarkan laser. Nah, laser ini yang akan memotong dari si bahannya ini. Nah, kebetulan ini adalah alat yang bisa memotong atau bahannya itu bahan-bahan seperti akrilik atau kayu seperti itu. Sebenarnya ada juga bisa yang lain seperti besi ataupun yang lain sebagainya. Cuman untuk khusus alat ini hanya bisa contohnya mungkin seperti akrilik atau mungkin kayu. Ya, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Ya pokoknya akrilik lah. Nah, di tempatnya akrilik ini ada alasnya. Kayak di mana alasnya ini bisa dinaik ataupun diturunkan untuk memaksimalkan si pemotongan
akrilik ini, dari si cutting akrilik ini. Nah, setahu saya, seingat saya, waktu dipelajari itu, kalau tidak salah, jarak antara si nozzle dengan si uh, papan yang sudah di atasnya ada akriliknya itu mungkin perkiraan ya 1 mm lah, mungkin atau dua dan sebagainya, 1 2 ya, pokoknya dekat ya, untuk memaksimalkan si pemotongan ini. Nah, ada juga hal lain yang dapat memaksimalkan si pemotongannya. Nah, apa itu yang dapat memaksimalkan? Nah, salah satunya adalah arus yang harus digunakan. Nah, arusnya ini digunakan sesuai dengan si akriliknya, yang dimana jika akriliknya lebih tebal, maka si arusnya juga akan lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin ini contohnya ada 3, 0,0. Di mana nih ada puluhan, satuan, dan di belakang koma. Dan di sini kan ada tombol 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Yang dimana perjajarnya itu adalah tombol pengubah satuannya. Jadi kalau misalkan yang tadi, ini kan misalkan 3. Nah, ini tombol atasnya itu untuk menaikkan arusnya. Jadi misal 3 naik ke 4, pencet atasnya 1. Ataupun untuk yang di bawahnya itu tombol yang untuk menurunkan. Dan itu sama juga seperti yang satuan ataupun yang di belakang koma. Seperti itu. Nah, ini tombol hijau untuk menyalakannya. Dan mungkin, oh ya, di sini juga ada tulisan warning laser ya, dimana jika sudah dinyalakan, kita tidak boleh mungkin tangannya ataupun alat benda mendekati atau menyentuh si bagian kotak ini, teman-teman ya. Karena jika masukannya akan terkena laser yang dimana ya akan membakar lah, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah contoh fotonya. Mungkin langsung saja ke videonya. Oke, mungkin sebelum ke video pemrosesannya, di sini ada proses dari si laptop yang transfer dari si laptop yang mengirimkan ke si alat tersebut. Nah, ini adalah misalkan gambarnya. Nah, tunggu, kita akan drag. Nah, ini tadi yang tadi sudah saya jelaskan, dimana itulah settingan untuk si nozzle ini ya, yang dimana settingannya itu kayak X dan Y-nya, jadi kayak titik koordinatnya tuh bisa dipilih lah. Kan tadi si akriliknya tuh sudah ada yang kepotong-potong ya, sudah ada yang lubang-lubang, jadi kita harus mencari posisi yang dimana akriliknya masih uh, mulus gitu, masih full. Nah, di sini kita bisa memilihkan ya, atau mengarahkannya dengan cara seperti ini untuk X dan Y-nya. Dan untuk ini tuh cukup tricky ya teman-teman, yang dimana tidak boleh tergeser, atau ya pokoknya tidak boleh tergeser sedikit pula. Nanti jika tergeser akan berubah titik koordinatnya, yang dimana membuat hasilnya jadi kurang. Mungkin nanti akan ditunjukkan hasil yang kurang maksimalnya ya teman-teman ya. Oke, ini masih pemrosesannya. Nah, ini prosesnya juga lagi men-settingnya dari laptop. Kita play. Nah, ini sebagai memotong yang pertama. Nah, yang pertama ya, oh ya teman-teman ya, di sini kan tadi ada yang aku udah jelasin ya. Prosesnya tuh ada dua. Kita melakukan dua proses, yang dimana engraving dan cutting. Nah, di sini yang pertama kita tuh menggunakan proses engraving. Kenapa sih nggak menggunakan proses cutting terlebih dahulu? Nah, jika menggunakan proses cutting terlebih dahulu, berarti kan sudah menjadi potong ya, teman-teman. Tidak menyatu dengan akrilik yang besar ini. Nah, itu bisa saja malah tergeser-geser dan jadi kurang lah. Itu salah satunya. Makanya kenapa kita menggunakan proses engraving dulu, yang mana proses itu kayak memotong dari si gambar yang hitam ini, kita engraving. Jadi yang warna putih-putihnya di dalam segi berwarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di segi 7 ini, yang putih-putihnya itu timbul, jadi rasanya terasa timbul. Nah, dimana kan saya sudah jelaskan proses engraving itu kayak memotong cuman setengahnya. Kalau cutting kan potong full, jadi lepas seperti itu. Oke, nah, ini adalah prosesnya, proses lebih lanjutnya. Ini video proses lebih lanjutnya. Nah, ini yang sedang melakukan proses cutting, yang dimana ini adalah dasar atau apa ya, alas dari si buat gantungan kuncinya lah. Nah, di sini kan ada kayak gambar yang tadi yang hitam-hitam sudah di engraving ya, jadi semacam timbul. Nah, di sini yang tadi sudah saya bilang, saya akan memunculkan atau melihatkan kalian tentang proses atau sedikit kurang sempurna dari si X dan Y yang tergeser, kayak titik tumpunya titik tuh, pokoknya X titik koordinat itu di Y ya. Ini kan
jadi kurang rapi ya teman-teman. Tapi ini sudah berjalan, yang dimana tadi untuk bingkainya itu kita menggunakan proses cutting laser, dan yang di sini yang ada warna putihnya sekarang yang asal warna hitam di gambar waktu di laptop itu sudah terkena proses engraving. Mungkin itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proses-proses penggunaan alat cutting laser. Yang mana kita menggunakan dua proses dari cutting dan engraving. Oke, baik teman-teman. Ada penambahan tugas yaitu membuat casing yang sudah ada. Langsung saja. Yang pertama, kita open dulu filenya. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat casingnya teman-teman ya. Oke, masih berjalan cukup lama. Nah, oke teman-teman. Di sini sudah ada filenya, bahannya. Jadi di sini kita ditugaskan untuk membuat casingnya saja. Langsung saja sama insert komponen. Jadi, sebelum itu mungkin kita agar lebih enak dilihat seperti ini. Kita klik insert komponen, lalu ada new part. Kita klik new part. Nah, langsung klik yang ini. Nah, jika sudah akan muncul part yang tulisannya itu berwarna biru ya. Di sini saya ingin mengganti namanya agar lebih mudah diketahui. Ini bagian duduk. Oh itu jadi duduk. Duduk kan jadi gini. Oh ya, ini rename bagian bawah. Jadi buat bagian bawah. Nah, baik jika sudah langsung saja kita klik offset di sini. Klik ini. Nah, di sini kita membuat offsetnya misalkan 0. Atau enggak 0,2 deh. 0,2. Ah, 0,1 sih ya. 0,1. Kita coba-coba juga ya. 0,1 pas. Di sini saya menggunakan ukurannya 0,1. Karena setelah itu kita ke fitur mengekstrud boss. Untuk ukuran ketebalannya di sini saya menggunakan 5 cm saja. 5 cm. 5 mm ya teman-teman. Jangan lupa pastikan di bawah kanan, di bawah sebelah kanan itu kalian ganti ke mmgs ya. Jika sudah, klik yes. Oke, akan jadi seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya aku buat lagi sketch. Di sini aku langsung klik lagi offset, yang dimana ininya 0, biar sama, biar pas. Nah, jika sudah, aku klik lagi, bikin offset lagi, ininya ke 5. Nah, ini tuh buat apa sih? Ini tuh buat awalan, yang dimana nanti kita akan menaikkan buat si penutup pinggirnya, casing pinggirnya. Cara tinggal ke fitur, menggunakan extrude boss kembali. Nah, ini bisa dibalik ke sini. Sini aku menggunakan ketinggiannya sampai ke, pokoknya tidak melebihi komponen-komponennya. Lalu kita lihatin dari sisi pinggir agak lebih mudah. Nah, pokoknya segini mungkin ya, 11 cm, cm, 11 mm. Oke, dan segini. Jika sudah, kita klik yes. Nah, akan terjadi casingnya seperti ini ya, untuk menutupi. Nah, dan selanjutnya kita akan mengklik ini. Selanjutnya kita akan membuat casing penutup untuk atasnya ya teman-teman. Nah, jadi aku niatnya tuh kayak ngebuka toples gitu teman-teman. Jadi ya pokoknya dibuka gitu ya. Oke. Langsung saja kita ke insert komponen kembali. Insert komponen. Insert komponen new part. Ini buat si bagian atasnya. Sini kita ganti nama bagian. Jika sudah, klik yes. Nah, di sini langsung saja kita menggunakan offset entities kembali. Sini kita reverse 5-nya, terus klik yes, centang.
offset entities lagi, ini jadi 0. Yes, oke. Dan jika sudah, kita ke fitur, ke extrude boss, dan ya melakukan penutupan. Oke. Sekitar 28, karena kita ingin 28 atau lebih ya. Eh, se Ini sekitar segini ya guys, presisi miring deh. Nah, agak lebih mudah. 28, 29, 29 udah tertutup. Oke, 29 aja. Kita sudah klik centang dan ini sudah ada hasilnya. Nah, di sini kan buat harusnya ada lubang ya di daerah sini, tapi ini tidak ada. Caranya kalian klik aja di sini to sketch. Nah, sketch terus kalian klik selection view. Dari mana ini ngasih kayak gambaran transparan gitu, biar kita tahu untuk di dalamnya. Kita geser pelan-pelan sampai terlihat semua. Jika sudah, klik centang dulu. Sedang loading ya teman-teman. Loading, loading. Oh, cukup lama loadingnya. Oke, nah oke baik teman-teman, ini sudah. Ini adalah bentukannya. Jadi ini tidak terpotong ya teman-teman. Ini hanya bisa dibilang jadi kelihatan gitu loh dalamannya. Nah setelah itu kita ke sketch, kita menggunakan corner rectangle, dimana kita uh, membuat lubang untuk si port-portnya ini. Nah, di sini saya akan melebihkan sedikit ukurannya agar tidak terjadi apa-apa. Oke, baik segini. Terus selanjutnya yang ini. Nah, segini. Lalu kembali. Oke. Ini walaupun ada bentuknya elips ataupun misalkan tadi ada lingkaran, saya tetap memotongnya kotak ya teman-teman. Oke, kita sudah semua seperti ini. Langsung saja kita gunakan ke fitur dan extrude cut. Berikut ini dia akan memotong sampai ke lubangnya ya seperti ini, jadi ya kayak aman-aman aja. Terus lalu klik centang. Sudah pemrosesan cukup lama. Nah, baik. Nah, sudah. Coba kita klik reviewnya matiin. Dan ya, sudah dari lubang port-portnya sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan menutup si beda ini. Nah, langsung saja caranya. Klik ini, ke sketch. Oke. Setelah itu, kita menggunakan offset entities. Ininya 0 saja. Sudah klik centang, setelah klik centang langsung saja kita mau ke fitur dan extrude boss. Nah, ini sudah tertutup. Di sini saya tidak mau jauh-jauh ya. Di sini saya menggunakan 3 mm saja untuk menutupnya. Nah, pas sudah klik centang, teman-teman. Nah, tadi kan si fan-nya terlihat yang sekarang tertutup. Nah, di sini saya akan membuat fan-nya itu terlihat ya, teman. Ini tadi lubang code-nya saja di sini sketch. Sini langsung klik lagi section view-nya, kita ubah ke sini ke pinggir, tutup. Ini tek 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 tek. Ini sudah terlihat. Nah, ini sudah terlihat ya. Mungkin sudah centang. Nah, sudah terlihat. Setelah itu langsung saja kita ke sketch. Sudah kita dulu lebih gampang. Sketch. Sini saya akan membuat si lubang dari si fan-nya. Jadi tidak tertutup. Dengan memandang.
segini. Set. Baik. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke features dan extrude cut. Extrude cut-nya nggak usah jauh-jauh, 5 deh, biar benar-benar mau motong habis ya. Sudah kita klik yes, dan kita akan menunggu hasilnya. Oke, ya sudah kita matikan lagi si view-nya ini. Nah, ini sudah terjadi lubang ya. Sudah membuat lubang di mana nanti kipas si fan ini terlihat di bentar. Nah, di fan ini kan ada namanya kayak rongga-rongga ya. Nah, di sini kan belum ada. Nah, di sini kita membuat lagi ya. Sama seperti tadi caranya. Kita ke section view, drag ke sini, kita lihat ada lubang-lubangnya. Nah, klik yes dulu. Oke, kita, nah jika sudah langsung kita sketch lagi. Kita akan membuat si ini juga berlubang-lubang ya. Makan aja satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, baik teman-teman, jika sudah langsung ke features dan extrude cut. Nah, di sini kan si lubangnya ini dua ya teman-teman ya. Eh, di sini dan ada di sisi sebelah sini juga. Jadi di sini kita menggunakan bukan blind tapi true all. Jika sudah kita klik yes, centang, dan kita akan lihat hasilnya. Oke, langsung saja kita matikan dari si section view-nya. Nah, ini jadi sudah terlihat seperti ini. Nah, Bang, kenapa nggak yang di daerah sini? Enggak, di situ kan tidak ada. Di sini daerah buat si portnya. Dan setelah itu kita tinggal finishing buat lebih keren lagi dan tidak tajam di pinggir-pinggirnya. Sisi-sisinya, klik ini juga, lalu ini juga, kita fillet di setiap sudut. Nah, jika sudah, kita filletnya jangan 10 mm ya. Cukup 2 mm deh. 2 mm, kita klik yes, dan sudah berhasil. Jadi tidak terlalu tajam. Jadi tidak tajam. Nah, sudah berhasil. Dari sini, dari sisi atas sampai sini. Mungkin segini aja video untuk tugas pembuatan casingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.